Seiring dengan perkembangan, LPD berupaya terus meningkatkan asetnya dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Tercatat hingga Juli 2018 mencapai 19,9 triliun rupiah, serta dana pihak ketiga mencapai 16,7 triliun rupiah. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi, LPD dapat memberikan kemudahan dengan sistem transparansi. Hal tersebut terungkap pada pertemuan Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali bertempat di Hotel Puri Dalem Sanur. Beberapa hal perlu dibahas dalam pertemuan yang menghadirkan pengurus BKS masing-masing kabupaten kota tersebut guna memajukan LPD ke depan. Ketua BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan mengatakan, dihadirkan pengurus BKS LPD kabupaten kota tersebut bertujuan menggali aspirasi LPD dari masing-masing wilayah terkait kendala yang dihadapi serta yang perlu diperbaiki dan kebutuhan ke depannya. Dalam hal ini, BKS LPD mengevaluasi program-program yang sudah berjalan serta merancang rencana ke depan sesuai kebutuhan setiap daerah. Sehingga yang menjadi usul dan saran di kabupaten kota menjadikan LPD ke arah yang lebih baik. Mengenai perkembangan rencana kita ke depan, termasuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk merealisasikan konsep kita persatuan dan kebersamaan LPD Bali. Sehingga apapun nanti ada masukan, usul saran dari teman-teman di kabupaten kota, tentu juga akan menjadikan bagian daripada upaya kita untuk menjadikan LPD ini ke depan semakin baik. Nah, dengan kepercayaan masyarakat Bali begitu tinggi kepada LPD kita, tentu juga kita harus barengi dengan pelayanan yang lebih baik lagi, terutama untuk untuk mengembangkan teknologi. Tentu secara perkembangan teknologi sekarang begitu cepat, dan ini salah satunya juga kita akan melakukan kerjasama terutama untuk core banking, juga kegiatan-kegiatan lain yang kita sebut dengan technopreneur nanti. Saya kira ini bagian juga dari upaya kita untuk mendapatkan fee-based income-nya, selain mungkin dari bunga pinjaman. Tentu juga yang lebih penting adalah pelayanan kepada masyarakat, baik pembayaran listrik, pulsa, juga pajak, ada pembayaran BPJS dan hal-hal lain. Dan ini bagian upaya kita. Lebih lanjut, pria asal Gianyar ini mengatakan dengan kepercayaan masyarakat yang kian meningkat terhadap LPD, tentunya harus dibarengi dengan pelayanan maksimal, terutama dalam penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu pesatnya saat ini diharapkan LPD tidak boleh ketinggalan, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan LPD go digital. Saat ini sekitar 400 LPD di Bali telah menggunakan sistem Core LPD dan 50 LPD sudah menggunakan LPD mobile untuk kemudahan transaksi. Pemanfaatan teknologi mampu menambah pendapatan LPD melalui pembayaran PPOB, listrik hingga pembelian pulsa. Dalam pertemuan diharapkan sosialisasi LPD Go Digital gencar dilakukan. Terlebih setiap LPD disubsidi hingga 40% untuk pembiayaan pengembangan sistem transaksi online agar mampu go digital. Suparyana dan Angga, Bali TV.